Tayangan ini saya buat ya, bukan untuk pamer atau untuk sombong atau apa, bukan ya. Kita hanya apa namanya ya, sesuatu hal yang baik kenapa tidak kita nggak di-share gitu. Intinya untuk siapa aja yang bisa diterapkan. Jadi kita akan bikin konten-konten yang positif, apa salahnya gitu. Orang-orang bikin konten-konten yang negatif juga banyak, lihat di YouTube, Facebook, apa aja banyak. Dan kita bikin konten-konten yang apa-apa sih si Mang Ajo diposting, apa-apa dikontenkan ya, bukan itu tujuannya ya. Itu tujuannya adalah kita meng-share sesuatu yang baik gitu. Kalau yang baik kita share ke banyak yang tahu dan orang lain mengikuti, kenapa tidak gitu. Jadi itulah ya sifatnya, penting nggak penting, hiburan atau tidak hiburan ya, semoga aja bermanfaat. Seperti begitu ya kurang lebih. Ini postnya ya, keren ya postnya, keren banget ya. Ini anggota kenapa nggak ada yang datang ya? Ya karena kalau anggota nggak datang, jadi ada caranya lagi kita, yaitu pukul kentongan tersebut. Mungkin ada yang lupa gitu, kita pukul lagi sekali lagi, mudah-mudahan nanti anggota ada yang datang lagi ya. Hadir. Ini tata tertib peraturan ronda atau siskamling. Jadi setiap warga RT 5 RW 4 laki-laki, kepala semua rumah tangga wajib melaksanakan ronda atau siskamling sesuai jadwal yang telah ditentukan dan diadakan, kecuali sakit atau rawat inap ya. Terkena musibah atau warga yang sudah jompo itu tidak diwajibkan. Itulah cuplikan tata tertib bagi petugas ronda RT 5 RW 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kabarkan tentang tata tertib aturan ronda yang sudah disepakati bersama. Bila pembacaan saya ada banyak kesalahan dan hilaf, mohon dimaafkan. Kritik dan sarannya ditunggu di kolom komentar. Apabila video ini terasa bermanfaat dan menghibur, tolong jangan lupa di subscribe ya akun sahabat Rasjo Ajonya. Terima kasih atas subscribe-nya. Selamat menyaksikan video-video saya yang akan saya tayangkan tata tertib aturan meronda. Selamat menyaksikan, semoga berhibur dan bermanfaat. Anggota Kamling. Ini saya panggilan di sini selalu bilangnya orangnya Ajo ya, terkenalnya Ajo. Kalau nama saya KTP-nya Racu ya, orang tua ngasih namanya Racu. Itu nama landian ya, asalnya bukan Racu ya. Ini tata tertib peraturan ronda atau siskamling. Jadi setiap warga RT 5 RW 4 laki-laki, kepala semua rumah tangga wajib melaksanakan ronda atau siskamling sesuai jadwal yang telah ditentukan dan diadakan, kecuali sakit atau rawat inap ya. Terkena musibah atau warga yang sudah jompo itu tidak diwajibkan. Yang kedua, setiap petugas ronda wajib mentaati peraturan ronda dan jadwal ronda yang telah disepakati bersama. Petugas yang tak hadir tanpa alasan yang kuat akan dikenakan denda sejumlah uang dengan keputusan musyawarah bersama, yaitu 20.000 per jaga. Uang tersebut termasuk kas 10.000, jadi dendanya 20.000. 20.000 untuk penalti ya, istilahnya mah denda, dan 10.000 untuk kas kemajuan gurumpul atau kas pos ya, dan 10.000 masuk kelompok ronda sesuai jadwal tersebut. Itu sudah ketentuan ya, jadi tidak ada paksaan, berhasil kesepakatan musyawarah. Yang keempat, petugas yang tidak hadir sesuai jadwal ditentukan karena alasan merantau atau dikenakan iuran ya, kayak saya ya, itu 10.000 per jaga ya. Jadi kalau setiap jaganya saya bagian harus, biasa kan kalau sekarang 1.000 ya, karena tidak, jadi kena penalti 10.000 per jaga, ditarik oleh petugas kelompok yang batu. Tim kita juga, tim kita itu yang 8 orang
10.000 per jaga ditarik oleh petugas kelompok sesuai jadwal tersebut. Uang tersebut masuk ke kas RP 5.000 dan setoran ke bendahara, dan uang masuk untuk kelompok ronda 5.000. Jadi untuk 5.000 untuk istilah untuk anggota ya, nambah-nambah untuk beli apa gitu, kopi atau apa istilahnya, mah sanksi lah, sanksi sosial lah. Tapi kesepakatan ya, ini bukan pemaksaan, nggak ada pemaksaan di sini. Yang kelima, setiap kali ronda menyetorkan uang sejumlah 1.000 ya, yang tadi saya tulis 1.000 itu kelompok ronda dan disetorkan ke bendahara. Yang keenam, apabila petugas ronda berhalangan karena sakit atau rawat inap atau terkena musibah dan tidak akan dikenakan sanksi denda administrasi ya. Kalau sakit kayak gitu ada halangan atau apa-apa itu nggak apa-apa ya. Yang ketujuh, setiap petugas ronda wajib mengisi absensi kehadiran sesuai jadwal yang telah ditentukan nih, kayak saya tadi kan udah hadir, tanda tangan istilahnya begitu. Apabila tidak mengisi absensi maka dianggap tidak hadir. Jadi emang penting ya, penting kita tanda tangan atau bukti bahwa kita sudah hadir. Pos ronda. Yang kedelapan, 05. setiap petugas ronda wajib melaksanakan ronda dengan penuh rasa tanggung jawab. Jam ronda yaitu mulai jam 8 sampai dengan kesepakatan musyawarah awal itu sampai jam 4 ya, selama bulan Ramadan. Tapi sesudah berjalan ternyata sangat memberatkan, jadi kesepakatan bersama juga sekarang jadi sampai jam 12 malam ya. Titik kumpul setara petugas ronda dan absensi petugas ronda adalah pos ronda yang bertempat di pintu masuk utama ya, ini pintu masuk utama antar wilayah. Ini itu di wilayah RT 05 dekat jembatan ini, maksudnya yang ini yang dekat jembatan nih ya, ini pos ini. Penetapan pos untuk petugas-petugas ronda diatur dan mengutamakan pada tempat-tempat yang dianggap rawan untuk tindak kejahatan atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi istilahnya mah kalau kesepakatan awalnya kita keliling ya, tapi sudah berjalan kita nggak melaksanakan itu. Ya begitulah. Tapi itu juga ada kesepakatan bersama juga. Setiap petugas ronda wajib melaporkan kepada koordinator keamanan apabila menemukan atau melihat hal-hal yang mencurigakan atau yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan RT 5 RW 4 di sekitarnya. Bila ada, misalnya kan dulu di sini ada jalan ya, ada istilahnya orang-orang yang sekira mencurigakan harus saling. Kalau sekarang kan istilahnya jalannya buntu ya karena jembatannya itu roboh. Maksudnya ini ketentuannya kalau ada orang-orang ya kelihatannya kurang mengenakan, harus coba-coba koordinasi begitu maksudnya. Setiap petugas ronda wajib patroli keliling lingkungan di area lingkungan RT 5 secara berkelompok atau pergu sesuai kebutuhan dan saling berkoordinasi dengan petugas yang lainnya. Ini hasil kesepakatan seperti begitu ya. Tapi memang susah dijalani ya, tapi padahal sebenarnya nggak begitu luas wilayahnya. Hanya beberapa ratus meter lah. Dari sini ke ujung utara itu ya kurang lebih 300-400 meter ya. Tapi itu juga nggak dilaksanakan. Tapi itu juga atas dasar kesepakatan ya bersama juga. Yang ke-13, setiap petugas ronda wajib melaksanakan penarikan pelerek. Nah, yang saya tadi lakukan itu pelerek di setiap rumah warga RT 5. Dimulai minimal jam 10. Kalau ketentuan awal jam 10 ya. Maksudnya kenapa jam 10? Karena untuk istilahnya mah ngontrol warga takut ada apa-apa. Tapi kesepakatan bersama juga. Sekarang jam 8 atau tengah 9 baru dimulai. Aturasi jam 10. Ini yang nomor 13 ya. Setiap petugas ronda wajib melaksanakan penarikan pelerek di setiap rumah warga RT 05 dimulai minimal jam 10. Serta secara berkelompok atau peregu sesuai kebutuhan dan dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan di lingkungan RT. Ini hasilnya ya. Pos ini salah satunya hasil dari acara ini ya. Pos ini, terus ada hal yang lain kayak banyak. Tinggal nanya aja ke yang berwenang di sini ya. Ketua kita, koordinator kita itu Pak Cawang ya. Setiap petugas ronda wajib melaksanakan penarikan pelerek setiap rumah RT 5 mulai minimal jam 10 malam secara berkelompok atau beregu sesuai kebutuhan dan dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan di lingkungan RT 05. Yang ke-14, apabila berhalangan pada jadwal ronda yang telah ditentukan maka jadwalnya dapat diganti dengan petugas lain sesuai kesepakatan petugas. Jadi kalau umpamanya kita ada halangan nih,
saya A ya, malam Jumat, besok si Kemis itu, oh saya ada penting, tuker gitu, itu nggak apa-apa ya, bisa, yang penting hadir aja. Nanti di buku hadirnya atas nama yang bersangkutan aja, yang wajib ronda pada malam itu, sesuai dengan kesepakatan antar petugas. Yang ke-15, apabila berhalangan sifatnya sangat mendadak, cukup memberitahu kepada rekan rondanya. Umpamanya kalau kita mau berangkat ya, mau ronda tiba-tiba ada kepentingan mendadak, ya tinggal lapor aja ke koordinator, ke anggota kita yang 8 orang tersebut ya, pada malam itu, atau kepada koordinator keamanan atau ketua RT 05. Ya begitu kurang lebih ya. Bagus sekali ini, sangat apresiasi ya, dan sangat mudah dipahami. Begitulah tata tertib dan peraturan ronda Siskamling ditetapkan dan disahkan hasil musyawarah bersama pada tanggal 5 April 2020, yaitu bendaharanya Pak Rusnanto atau Risno, yang mengetua ketua RT itu Pelunguru, dan sekretaris Pak Cawang. Mungkin sekian dulu ya. Sekian dulu pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,